Salam damai sejahtera, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini terkenal dengan amanat agung, disampaikan ketika Yesus mau terangkat ke surga. Apa perintahnya? Pergilah, beritakanlah. Dan itulah pesan untuk kita semua. Pergilah, beritakanlah Injil. Injil artinya kabar baik, kabar sukacita, kabar kegembiraan. Bagaimana kita mau memberitakan Injil, tetapi kabar kita tidak baik, tetapi kita tidak sukacita, tidak gembira. Nah, itulah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya setiap orang yang memberitakan Injil, firman Tuhan, itu harus terlebih dahulu nampak dalam diri kita, di dalam keseharian kita. Memang untuk pertama kali ini disampaikan kepada murid-murid. Dan sekarang kitalah sebagai orang-orang percaya, murid-murid Yesus, inilah tugas kita. Pergilah, beritakanlah Injil. Pergilah artinya supaya kita bergerak dan hidup. Artinya sebelum kita memberitakan Injil, terlebih dahulu Injil itu ada dalam hidup kita. Apa itu? Pertama, ada huruf I, artinya intim. Supaya setiap orang percaya itu intim, akrab, dekat, sahabat, bersahabat dengan Tuhan Yesus. Dan kita bersahabat, tentu juga terdorong bersahabat dengan sesama kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita tidak disukai orang, tidak dibenci orang. Seperti jemaat pertama itu, mereka disukai semua orang. Nah, itulah pertama. Dengan kita bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan sesama manusia, Injil juga dirasakan sana. Kita juga sudah menampakkan Injil itu dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, itu ada huruf N, nyata. Kita harus sadar bahwa kita ada nyata di dalam dunia, bukan di awang-awang. Perlu perjuangan. Tentu banyak rintangan, tantangan di sana. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ada di dunia, dan disitulah kita membutuhkan pertolongan Tuhan agar kabar baik ini juga dirasakan bukan kepada diri kita sendiri, keluarga kita, tapi juga orang lain. Dan yang ketiga, ada huruf J situ ya, artinya berjiwa besar, supaya setiap orang yang menampakkan, yang menampilkan, yang mewartakan kabar baik itu, dia harus berjiwa besar. Artinya apa? Jangan ada kritik, tantangan, kita langsung menjadi layu, ya. Kita menjadi kendor. Berjiwa besar artinya tahan dikritik oleh siapa saja. Bahkan kritik bagi kita adalah seperti orang memaku, ya, paku di papan. Semakin dipaku, diketok, dipalu, dia makin mantap. Begitu juga orang-orang yang mau menyampaikan Injil, kabar baik. Kalau dia ada kritik dari mana saja, anggaplah itu sebagai untuk supaya lebih mantap hidup kita, sehingga kabar baik juga dirasakan oleh saudara kita. Dan yang berikut ada lagi huruf I, itu supaya kita jangan ingkar janji, ya. Ada lagu, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Nah, itulah
pesannya, sehingga kita tidak ingkar kemanapun kita beritakan Injil. Dan terakhir L itu, kita jangan loyo, letih, lesu. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Tetaplah kita nampakkan Injil itu dalam keseharian kita dengan tetap percaya kepada Dia. Dan ingat, dengan anjuran pemerintah kita 3M, itu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita berdoa, betapa indahnya Tuhan kalau hidup kami sendiri adalah Injil bagi semua orang. Sehingga di sana Tuhan, kami menampakkan, kami bersahabat dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan juga kami Tuhan sadar nyata bahwa kami masih ada di dunia butuh perjuangan dan menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan. Ya Tuhan, Engkau juga membentuk kami supaya berjiwa besar, tahan atas kritik dari manapun, sehingga itu akan memantapkan kami. Tetap firman-Mu kami nampakkan dalam keseharian kami. Dan yang terakhir Tuhan, Engkau tidak ingin supaya kami cepat letih, lesu, loyo, tapi tetap semangat untuk menyampaikan firman-Mu kemanapun kami melangkah. Karena itulah tugas yang Kau berikan kepada kami, agar hidup kami juga menjadi Injil bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, tatap tilitlah seluruh jemaat-Mu AKBP Duri Sawit, sehingga mereka tetap ingat akan pesan-Mu bahwa hidup ini harus diturut dengan Injil. Engkaulah Tuhan bersama kami dan kami setia sampai Maranatha. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.